Halo guys, kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks dan vaskuler. Kali ini saya akan membawakan topik yang sedang tren juga, khususnya pada para wanita muda atau ibu-ibu. Saya akan membicarakan mengenai varises atau bahasa kedokterannya Chronic Venous Insufficiency. Varises yang saya tadi sebutkan itu apa itu sebenarnya? Varises itu adalah penyakit yang kita sebut gangguan daripada pembuluh vena. Ya, pembuluh vena itu seperti ini. Ya, kalau kita lihat di tungkai, ya, tungkai bawah, ya itu ada banyak pembuluh darah vena. Ya, yang warna biru ini, ya, dan ada pembuluh darah arteri yang warna merah. Pembuluh vena ini adalah membawa darah dari ujung jari kembali ke jantung. Ya, kalau ada masalah di venanya, seperti adanya gangguan daripada katupnya. Jadi vena itu mempunyai katup, arteri tidak mempunyai katup. Ya, katupnya itu mengalami masalah, dia tidak bisa rapat, ada kebocoran, sehingga darah itu yang harusnya berjalan satu arah, tetapi darah itu kembali lagi balik, reflux namanya, yang menyebabkan kalau dia banyak jalan, banyak berdiri, kakinya bengkak, ada rasa seperti berat kakinya, juga kadang-kadang seperti pegal, kram, ya, dan lama kelamaan akan menyebabkan keluhan yang semakin sering. Nah, untuk itu makanya guys, kita harus yakin bahwa kita tidak mempunyai faktor-faktor bawaan juga, ya, karena kalau ada ayah atau ibunya menderita varises atau yang kita sebut chronic venous insufficiency, itu akan bisa menurunkan kepada anaknya. Itu salah satu definisinya. Jadi adanya gangguan daripada katupnya, atau juga bisa karena adanya satu kelainan infeksi atau kelainan darah, ya, atau memang pernah riwayat trauma, ya, yang menyebabkan gangguan pada katupnya, sehingga setelah itu dia akan mengalami varises. Berapa sering sih terjadinya varises? Itu sebenarnya datanya di Indonesia belum ada yang akurat, ya, tetapi memang wanita lebih sering, ya, 3:1 dibandingkan pria. Dan di Amerika itu kasusnya begini banyak, per tahun tuh 2,5 juta orang, dan juga 20%-nya itu akan menjadi ulkus, ya. Apa itu ulkus, guys? Ulkus itu adalah luka, ya, borok yang tidak bisa sembuh-sembuh. Dan biasanya boroknya itu beda dengan borok karena diabetes. Kalau borok diabetes itu biasanya itu jari-jari yang kena telapak kaki. Nah, kalau pada varises itu biasanya boroknya itu di daerah lengan tungkai bawah di sebelah medial. Ya, kira-kira begitu, guys. Dan itu memang sangat tidak enak, karena kalau sudah varises sampai ulkus borok itu sangat mengganggu, karena tidak akan bisa sembuh-sembuh walaupun diobati dengan antibiotik dan banyak bermacam terapi. Oke, yang selanjutnya, apa itu faktor-faktor resikonya? Ya, faktor resikonya itu biasanya pada wanita memang tadi saya katakan, ya, lebih sering, ya, daripada pria. Dan usianya biasanya di atas 30 tahun. Ya, terus ada riwayat keluarga, tadi pada awal saya sudah katakan kalau ada keluarga yang mempunyai riwayat varises. Dan yang berikutnya kegemukan, obesitas. Dan pada kehamilan yang besar, ya, yang anaknya beratnya besar, itu di trimester pertama itu suka terjadi varises. Dan yang berikutnya juga adanya kehamilan ganda atau kembar, ya. Dan juga di riwayat DVT. DVT itu apa, guys? Itu adalah adanya gumpalan darah di vena yang menyumbat sehingga aliran terganggu, darah itu akan terkumpul di bawah, dan itu menyebabkan juga gangguan di katup venanya.
Ya kira-kira begitu guys. Dan yang penting bagi kita sekarang, kita tahu sedini mungkin kenapa kita bisa lakukan pencegahan dan lebih baik daripada kalau sudah sampai berat. Oke, bagaimana stadiumnya guys? Ya, stadiumnya memang kita bagi, kalau orang kedokteran membaginya dari stadium 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 0 dan 1 itu masih ringan, biasanya belum ada keluhan dan juga biasanya masih belum ada muncul urat-urat yang menonjol atau pembuluh vena superficialis yang menonjol. Tapi sudah mulai ada rasa pegel, merasa kram, atau ya kadang-kadang malam hari itu suka sakit gitu. Kalau jalan tuh merasa berat tuh. Dan yang kedua ya sudah mulai timbul adanya urat-urat yang menonjol ya, seperti vena ya melekuk-lekuk, karena itu adalah faktor daripada pelebaran pembuluh venanya. Dan yang berikutnya ada bengkak, ada hiperpigmentasi, tungkai kulitnya menjadi kehitaman, dan sampai adanya ulkus, dan ulkus yang mulai sembuh tapi masih ada timbul bekasnya, itu juga menjadi satu pertanda adanya varises. Kita lihat dari etiologi atau sumber dari penyakit ini, kita bagi dari 3 kriteria. Yang pertama adalah congenital valve insufficiency, yang biasanya itu karena ada gangguan daripada pembentukan valve-nya. Valve-nya bisa tidak ada sama sekali, disebut aplasia, atau ada tetapi mengalami yang tidak sempurna, disebut dysplasia. Yang kedua adalah mengenai adanya primary venous insufficiency. Biasanya vena katupnya ada, tetapi katupnya ada yang sebagian yang elongasinya yang tidak lebih panjang dari yang lain, sehingga dia tidak bisa menutup rapat, sehingga tetap ada kebocoran. Yang ketiga adalah secondary venous insufficiency, yaitu biasanya karena adanya suatu proses patologis atau penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan daripada vena tersebut. Itu bisa karena hipertensi vena, karena deep vein thrombosis, karena adanya trauma. Dan biasanya kita sebut post thrombotic syndrome itu adalah kalau ada sudah riwayat DVT dan pasien itu mengalami diskolorasi, adanya hiperpigmentasi, adanya venous claudication, jadi venusnya melebar, dan adanya bengkak, dan perubahan warnanya kulitnya juga menjadi lebih gelap. Ya, itu yang kita sebut post thrombotic syndrome. Dan yang berikutnya, kenapa itu terjadi? Yang kita sebut patofisiologi. Seperti kita ketahui guys, bahwa vena itu di tungkai itu terbagi 3. Ada vena superficialis, ya kita bisa lihat vena yang memang lokasinya di permukaan kulit, dan ada yang disebut vena perforator. Vena perforator itu adalah vena yang menghubungkan antara vena superficialis dan vena dalam. Ya, dan yang ketiga adalah vena dalam. Nah, pada suatu kondisi yang kita sebut tadi, pada kondisi primary atau secondary, kadang-kadang itu karena adanya gangguan di katupnya, sehingga tekanan di dalam vena dalam itu, ya disebut hipertensi vena dalam itu akan meningkat, sehingga darah yang seharusnya dari superficialis itu masuk melalui perforator ke vena dalam. Tetapi pada kasus-kasus yang adanya riwayatnya tadi secondary venous insufficiency, ada DVT atau trauma, atau ada gangguan kelainan katup tadi, dia akan membalik darah akhirnya dari deep vein atau vena dalam masuk ke vena superficialis, sehingga akan terjadi satu yang kita sebut tadi orang awam bilang varises atau pelebaran vena. Nah, sebenarnya kalau orang sudah muncul pelebaran vena, varises, itu sebenarnya sudah pada tahap lanjut. Ya, kita cegah supaya jangan terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat itu semua, makanya kita bisa menentukan
kelainan ini sudah pada stadium berapa dengan pemeriksaan penunjang atau dengan pemeriksaan fisik yang baik. Oke, ya, kita mau lanjut dengan apa sih gejala atau tanda atau manifestasi klinis daripada varises. Ya, pada umumnya kita melihat bahwa pasien itu datang dengan keluhan seperti kok bengkak kaki, atau juga kadang-kadang kok saya jalan makin lama jalan kok terasa berat. Dan yang berikutnya juga kok ada urat-urat saya menonjol kebiru-biruan, biasanya apalagi kalau ibu-ibu atau wanita yang kulitnya putih gitu ya. Nah, itu kelihatan ada biru-biru yang kita sebut retikular atau kita sebut teleangiktasi. Ya, makin lama makin banyak. Terus kalau itu terus berlanjut akan makin melebar. Dan yang berikutnya kok di tungkai saya ya, di daerah sini kok warna kulitnya semakin kehitaman yang kita sebut hiperpigmentasi. Ya, yang berikutnya lagi nyeri, bengkak. Dan yang kadang-kala kita sering salah, yaitu adalah yang kita sebut stasis dermatitis. Karena adanya bendungan tadi, karena adanya pelebaran dari vena tadi, maka terjadi suatu perubahan di kulit yang kita sebut seperti dermatitis. Apa itu dermatitis, guys? Dermatitis itu adalah eksim. Jadi akhirnya pasien itu garuk-garuk, gatel, ya, semakin lama semakin merusak kulitnya, dan akhirnya dia datang berobat kemana-mana. Yang paling sering datang ke dokter kulit. Akhirnya dokter kulit kasih obat eksem, alergi, tapi nggak sembuh-sembuh. Bolak lagi, balik lagi. Akhirnya datangnya ke kami juga, ke dokter bedah toraks kardiovaskuler. Akhirnya kita yang obati dan pasien sembuh dan pasien puas. Ya, kira-kira begitu, guys, manifestasi klinisnya. Dan bagaimana sekarang kita bisa menentukan bahwa ini varises, ini bukan. Nah, untuk itu kita ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, ya, pemeriksaan pertes, ya, dengan menentukan adanya gangguan di katupnya, ya, dengan kita melakukan pakai satu teknik dengan kita bebat di pahanya dan kita melihat pengisian, itu bisa kita lakukan. Dan yang dengan pemeriksaan penunjang kita bisa melakukannya dengan duplex, ya, dengan USG duplex, ya, bukan seperti ini ya, guys. Ini kalau ini juga kita sebut alat Doppler, tapi ini lebih hanya melihat apakah adanya pulsasi yang terganggu atau tidak. Tapi alat itu seperti USG, ya, seperti ini kotak, itu USG, seperti ya kayak USG perut atau ya, tetapi kita bisa melihat di situ ada yang disebut venous duplex ultrasonografi, ya, atau kita juga bisa dengan venografi. Apa itu, guys? Venografi itu kita lakukan penyuntikan kontras dan kita lihat dengan alat fluoroskopi, dan itu kita bisa melihat benar-benar apakah adanya kelainan pada katupnya, ada reflux atau adanya defek pada valve-nya, ya, seperti itu pemeriksaannya. Dan yang berikutnya kita juga bisa melihat kalau ada tanda-tanda DVT atau gangguan penyumbatan, kita bisa pakai dengan pemeriksaan laboratorium, contohnya dedimer, ya, kira-kira begitu, guys, ya. Jadi pentingnya pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa pasien ini atau penderita atau orang yang mengalami keluhan itu benar-benar karena varises. Nah, sekarang bagaimana pengobatannya? Ya, memang kalau kita lihat sekarang, ya, pengobatan itu lebih banyak saat ini adalah konservatif, artinya tidak surgical atau bedah. Kita hindari bedah. Kita lakukan edukasi yang baik, yaitu bagaimana edukasinya? Yaitu jangan banyak berdiri lama atau duduk lama. Ya, guys, seperti begini nih duduknya. Bisa lihat nih, tidak terlalu lama ditekuk seperti ini, ya. Kalau orang yang sudah mengalami varises, sebaiknya kakinya harus lebih banyak
bergerak, dan sebaiknya tetap lurus dengan posisi seperti ini sambil digerak-gerakkan tiap 1 jam kalau sudah duduk. Atau kalau juga berdiri lama, dia harus duduk dan meluruskan dan menggerakkan kaki seperti ini. Ya, seperti menginjak kopling begini. Dan sebelum tidur juga angkat kaki kira-kira 15-30 derajat seperti ini, atau ganjal bantal sambil digerak-gerakkan. Nah, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa lihat ya. Terus bagaimana lagi? Ya, sebelum tidur angkat kaki 30 derajat selama 15 menit. Ya. Dan jangan juga dipanaskan terlalu panas. Dan bagaimana? Ada yang sering bertanya kepada saya, boleh dipijit nggak? Boleh refleksi? Sebaiknya kalau memang sudah ada varises, jangan dipijit, jangan refleksi. Kenapa guys? Karena kalau dipijit atau refleksi akan makin merusak katup dari venanya tersebut. Dan bahkan kalau ada DVT, ada trombus di dalam pembuluh venanya, akan lepas dan bisa masuk ke paru-paru yang kita sebut emboli paru. Apa resiko itunya? Emboli paru bisa kematian guys. Hati-hati. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya gejala varises yang saya sebutkan, sebaiknya jangan dipijat atau direfleksi. Dan yang berikutnya apa? Kita punya stocking vaskuler. Ya, stocking vaskuler itu sebaiknya dipakai minimal 4-5 jam sehari. Apa itu stocking vaskuler? Itu adalah stocking ya yang didesain dengan mempunyai tekanan yang berbeda. Tekanan semakin ke bawah semakin tinggi, semakin ke atas semakin rendah, karena dia akan mendorong darah itu kembali dan akan membuat pembuluh-pembuluh vena yang tadi melebar akan kosong, sehingga membantu untuk adanya darah lebih lancar, tidak adanya pool darah di bawah. Dan yang berikutnya apa guys? Ya, tadi kita bisa kasih obat-obatan ya, seperti Micronized Purified Flavonoid namanya. Ya, di pasaran ada. Bisa itu membantu, akan mengurangi peradangan, mengurangi bengkak dan memperbaiki aliran darahnya. Ya, atau kita juga bisa melakukan diet ya, hindari diet yang terlalu banyak makan daging, berbanyak makan sayur. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan dan itu berhasil, mungkin bedah bisa dihindari. Tapi kalaupun harus dilakukan bedah, ya kita lakukan bedah juga, dan kami lakukan itu ya bagi yang kasus-kasus yang memang sudah dengan konservatif tidak berhasil. Ya, salah satunya kita lakukan yang kita sebut venektomi, ligasi vena. Jadi vena-vena yang melebar kita keluarkan dan kita potong. Dan kalau perlu juga kita lakukan stripping vena, yaitu kita tarik venanya sehingga vena superficialisnya keluar, sehingga tidak akan kemungkinan terjadinya pelebaran pembuluh spesialis yang berkelok-kelok tadi. Dan yang berikutnya, kalau memang dengan open surgical ya pasien ini sulit karena mungkin ada morbidity yang lain, kita bisa lakukan dengan tindakan yang lebih ringan tetapi ya lebih mahal. Seperti apa? Seperti laser ablation. Kita punya endovascular laser ablation, EVLA. Kita punya endovascular radiofrequency ablation dengan radiofrequency. Itu tanpa perlu dibius, dengan sayatan yang sangat minimal, hanya 1 cm, tetapi kita bisa melakukan penutupan daripada vena-vena superficialis sehingga tidak akan mengalami keluhan yang lebih berat dan juga tidak akan menimbulkan kelokan-kelokan ataupun pelebaran vena lagi. Itu saudara, itu yang bisa saya jelaskan guys ya mengenai chronic venous insufficiency atau varises. Semoga bermanfaat ya. Stay healthy. Sampai ketemu di program selanjutnya.